Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Dwi Safitri dari kelas 3C D3 Teknik Kimia dengan nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah dari pengerjaan soal yang ada di PPT slide 15 dan juga problem 11.64 yang ada pada buku Gian Kopis. Yang pertama, saya akan menjelaskan soal yang ada pada PPT terlebih dahulu, di mana suatu menarik distilasi pada tekanan 1 atm dengan menggunakan kondensor total dan reboiler parsial dipakai untuk memisahkan campuran etanol air dengan fraksi mol etanol 0,2. Menara distilasi menghasilkan distilat dengan kemurnian 80% mol etanol dan residu dengan kemurnian 2% mol etanol. Jika umpan pada suhu 80 derajat Fahrenheit dengan metode McCabe-Thiele, tentukan jumlah stage pada R sama dengan 5/3 dengan laju alir umpan 1000 kmol per jam. Diketahui HF pada 80 derajat Fahrenheit sama dengan 833,3 kJ per kilogram, H sama dengan 20.833,3 kJ per kilogram, serta HL sama dengan 2.916,7 kJ per kilogram. Selanjutnya diketahui P1 ATM, XF sama dengan 0,2, XD 0,8, XW 0,02, TB 80 derajat Fahrenheit, R 1,67, F sama dengan 1000 kmol per jam, HF sama dengan 833,3 kJ per kilogram, HV sama dengan 20.833,3 kJ per kilogram, serta HL-nya 2.916,7 kJ per kilogram. Yang ditanya berapa jumlah stage-nya. Jika soal tersebut digambarkan dalam diagram alir seperti ini, maka F yang masuk yaitu 1000 kmol per jam, lalu dari atas keluar distilat, diketahui XD-nya 0,8, dari bottom keluar diketahui XW-nya 0,02. Selanjutnya, kita mencari persamaan dari neraca massa total karena nilai D dan P-nya tidak diketahui. Sehingga rumusnya F sama dengan D plus B. 1000 sama dengan D plus B. D sama dengan 1000 min B. Selanjutnya kita mencari persamaan neraca massa komponen total dengan rumus F kali XF sama dengan D kali XD plus B kali XB. 200 sama dengan 100 min B kali 0,8 plus B kali 0,2. 200 sama dengan 800 plus min 0,8 B plus 0,02 B. Min 600 sama dengan min 0,78 B. Sehingga didapatkan nilai B-nya yaitu 769,23 kmol per hour. Pada persamaan neraca massa total tadi, kita dapatkan persamaan D sama dengan 1000 min B. Untuk nilai B-nya kita masukkan dari nilai B pada persamaan neraca massa komponen yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 769, sehingga didapatkan nilai D-nya yaitu 230,76 kmol per hour. Selanjutnya, kita mencari jumlah stage pada persamaan enriching. Pada persamaan 11.48 yaitu dengan rumus YN plus 1 sama dengan R per R plus 1 XN plus XD per R plus 1 sama dengan 0,625 XN plus 0,3. 0,625 ini sebagai slope-nya dan 0,3 ini sebagai intercept-nya. Karena pada persamaan enriching ini kita hanya membutuhkan intercept-nya saja. Selanjutnya, kita menentukan dari H lainnya pada persamaan 11.413 dengan rumus H sama dengan HV min HF per HV min HL, sehingga didapatkan rumus H-nya yaitu 1,116. Selanjutnya, kita cari kemiringan dari kilannya pada persamaan 11.419 dengan rumus Y sama dengan H per H min 1X min XF per H min 1. Y sama dengan 9,5X min 1,71. Untuk 9,5 ini sebagai slope-nya dan intercept-nya 1,71 ini. Pada persamaan ini kita hanya membutuhkan nilai dari slope-nya saja. Selanjutnya kita buat
kurva kesetimbangan etanol air pada tabel apendik 323 antara XA dengan YA. Kemudian kita plotkan pada kurva ini didapatkan garis melengkung ini. Selanjutnya kita buat garis, kita gambar garis 45 derajat ini. Lalu kita plotkan tadi XD-nya 0,8, XF-nya 0,2, dan XW-nya 0,02. Kita tarik ke atas sampai berpotongan dengan garis 45 derajat ini. Nah, pertama kita buat hilannya terlebih dahulu dengan slope yang sudah kita dapat tadi, yaitu 9,5. Lalu kita gambar mulai dari perpotongan XF ini, perpotongan XF dengan garis 45 derajat. Jadi kita plotkan untuk X-nya yaitu 0,2 dan 1,2. Ini ditambah. Kemudian Y-nya 0,2 dan 9,7 juga ditambah dengan 0,2. Sehingga terbentuk garis hilannya. Selanjutnya kita mencari enriching line yang tadi kita kan sudah mendapatkan nilai dari interceptnya yaitu 0,3. Nah, ini 0,3 itu sebagai sumbu Y. Jadi plotnya itu XA-nya nanti 0, Y-nya 0,3 ditarik ke titik X 0,8, Y 0,8. Jadi kita tarik sampai ke titik XD ini 0,8 ini. Lalu selanjutnya kita menggambar garis strippingnya, di mana kita membuat garisnya mulai dari titik perpotongan highline dan garis enrichingnya ini. Jadi kita dapat mendapatkan garis strippingnya ini garis stripping. Terakhir, kita dapat menggambar stage-nya. Di sini saya mendapatkan 4 stage, 3 stage di kolom, dan 1 stage di reboiler parsial. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal 11.64 dari buku Genkoplis, di mana liquid feed yang masuk yaitu 100 kg mol per jam dari benzen toluen dengan titik didih yang mengandung 55 mol persen benzen dan 45 mol persen toluen dengan tekanan distilat 101,32 kPa dan didapatkan distilatnya yaitu 0,98 dan bottomnya atau XW-nya 0,04 menggunakan reflux rasio 1,3 times the minimum. Jadi R-nya itu 1,3 kali Rm. Kemudian kita tulis yang diketahui pada soal di atas, di mana F sama dengan 100 kg mol per jam, XF 0,55, XD 0,98, XW 0,04, P-nya 101,32 kPa, H-nya sama dengan 1, karena di sini itu fase cair. Dan untuk R-nya 1,3 kali Rm-nya. Untuk yang ditanya, yang A itu tentukan jumlah stage yang dibutuhkan secara teoritis. Yang B, hitung beban panas di kondensor dan reboiler. Dan yang C, yang terakhir, tentukan jumlah stage minimum pada total reflux. Dimana jika kita menggambarkan diagram alirnya, untuk feed yang masuk tadi kan 100 kg per mol. Untuk XD-nya 0,98 dan untuk XW-nya 0,04. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang nomor A. Dengan H sama dengan 1, maka dapat diketahui Y aksen dan X aksennya.
Di sini, sebelum mencari garis enriching dan garis stripping, kita harus mengetahui nilai R-nya terlebih dahulu. Karena tadi kan R-nya 1,3 Rm. Nah, untuk mencari nilai R-nya ini, kita harus mencari nilai Rm-nya terlebih dahulu, di mana menggunakan persamaan 11,424. Dengan rumus Rm per Rm plus 1 sama dengan XD min Y aksen per XD min X aksen. Y aksen dan X aksen ini kita dapatkan dengan melakukan plot, di mana dengan melakukan plot XF, di mana XF-nya tadi kan 0,55. Nah, 0,55 kan di sini. Kemudian kita menarik garis lurus ke atas sampai menabrak garis 45 derajat dan equilibriumnya. Kemudian lalu perpotongan garis equilibrium itu kita tarik garis ke kiri. Lalu didapatkan untuk Y aksennya yaitu 0,75 dan X aksennya kita tarik garis ke bawah ini yaitu 0,55. Kemudian kita dapatkan Rm per Rm plus 1 sama dengan 0,53. Untuk Rm-nya sama dengan 1,15 dan untuk R-nya 1,3 kali Rm sama dengan 1,49. Selanjutnya kita mencari garis enriching dengan persamaan enriching pada 11,48, yaitu dengan rumus Yn plus 1 sama dengan R per R plus 1 Xn plus Xd per R plus 1 sama dengan 0,599 Xn plus 0,392. Jadi 0,599 ini sebagai slope dan 0,392 ini sebagai intercept. Pada persamaan enriching ini, seperti soal sebelumnya, yang digunakan hanyalah interceptnya saja. Nah, 0,392 ini kita buat plotnya untuk garis enrichingnya. Nah, 0,392 ini kan di sini. Kita menarik garisnya dari ini, dari 1 XD-nya ini sampai ke 0,392 ini. Nah, ini adalah garis enriching-nya. Selanjutnya, kita mencari garis stripping terlebih dahulu. Garis XW yang memotong garis H-line, jadi garis XW ini yang memotong garis H-line, ini garis H-line-nya, dan garis enriching-nya ini. Karena sudah diketahui garis enriching-nya, garis stripping-nya, jadi kita tinggal menghitung stage yang kita butuhkan. Di sini dalam grafik didapatkan jumlah stage yang dibutuhkan, yaitu ada 17 stage, di mana 16 stage di kolom dan 1 stage di reboiler parsial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal yang kedua, yaitu soal B. Pertama-tama di sini kita mencari persamaan neraca massa totalnya. F sama dengan D plus W. 100 sama dengan D plus W. W sama dengan 100 min D. Selanjutnya kita mencari persamaan neraca massa komponennya, di mana rumusnya F kali XF sama dengan D kali XD plus W kali XW. 100 dikali 0,5, 0,55 sama dengan D dikali 0,98 plus 100 min D dikali 0,04. Didapatkan nilai D-nya 54,25 dan nilai W-nya itu 45,744. Kita lanjut dengan
rumus L per D sama dengan R. L sama dengan R dikali D, sehingga didapatkan R-nya yaitu 81,117. Selanjutnya, kita cari untuk V1-nya sama dengan L plus D. Kita dapatkan V1-nya yaitu 135,367 kg mol per hour. Selanjutnya kita ke sebelah titik dari gambar tabel ini 11.61 untuk mengetahui lambda B-nya. Untuk mengetahui nilai lambda B-nya, kita gunakan sebagai patokan yaitu tabel 11.61 dengan judul Physical Property Data for Benzene and Toluene. Dengan lambda B-nya pada persamaan 11.6.4 dengan rumus lambda B sama dengan CPB dikali TBB min T0 plus lambda BB min CPYB kali TBB min T0. Kemudian kita dapatkan untuk lambdanya, kita masukkan pada tabel 11.61 tadi yang sudah ada, didapatkan lambda B-nya yaitu 34.223,65 kJ per kilogram mol. Nah, selanjutnya pada gambar 11.11 pada gambar ini kita cari suhunya. Kita cari suhunya dengan XD 0,98. XD 0,98 ada di sini. Nah, kemudian kita tarik garis ke atas memotong kurva ini. Kemudian kita tarik garis ke kiri sehingga kita dapatkan suhunya yaitu kira-kira 81,2 derajat Celcius. Maka kita bisa menghitung nilai H-nya pada persamaan 11.62 yaitu nilai H-nya sama dengan 30.994,92 kJ per kilogram mol. Selanjutnya kita mencari rumus HD-nya dengan persamaan 11.61 yaitu H sama dengan XA kali CPA dikali T min T0 plus 1 min XA CPB dikali T min T0 ditambah delta H. Kemudian kita dapatkan nilai HD-nya yaitu 152,6646 kJ per kilogram mol. Nah, untuk soal yang pada poin B itu kan tadi yang pertama mencari beban panas di kondensor pada persamaan 11.610 yaitu dengan rumus V1 dikali H1 min LHD min DHD. Untuk H1 HD kan sudah diketahui, tinggal kita masukkan saja dan kita dapat menemukan nilai dari HJ yaitu 4.175.024,89 kJ per hour. Kemudian pada gambar 11.11 untuk XF-nya 0,55, kita 0,55 kan di sini. Nah, kita tarik garis sampai menabrak kurva ini. Kemudian kita tarik garis ke kiri. Dan kita ketemu suhunya dari benzen suhunya 91 derajat Celcius. Dan untuk T0 benzen 80,1 derajat Celcius. Pada gambar 11.61 pada gambar ini untuk XW-nya kan 0,04, maka HW-nya 0,04 kan di sini. Nah, kita tarik garis sampai ke atas menabrak garis ini.
Nah, kemudian kita tarik garis ke kiri dan ditemukan untuk nilai HW-nya ini kalau segini kan 10.000. Kalau ini 5.000 berarti ininya 4.500 kJ per kilogram mol. Kemudian kita dapat mencari rumus H dari persamaan 11.61 dengan HW, T, dan T0 yang sudah kita dapatkan. Dengan rumus H sama dengan XA kali CPA dikali T min T0 plus 1 min XA dikali CBB dikali T min T0 plus delta H. Sehingga HF-nya ditemukan 1650,097 kJ per kilogram mol. Sehingga didapatkan beban panas di reboiler pada persamaan 11.617 dengan rumus HR sama dengan D kali HD plus W kali HW plus HC min FHF. Maka kita masukkan rumus-rumus tersebut sesuai dengan nilai HD, nilai HW, dan nilai HF yang telah kita dapatkan tadi. Maka didapatkan nilai HR-nya sebesar 4.224.149,17 kJ per hour. Selanjutnya kita pada soal yang nomor C. Pada soal yang C tadi, kita disuruh menentukan jumlah stage minimum pada total reflux. Pada total reflux itu R-nya itu tak hingga. Sehingga jika masuk pada persamaan slope-nya itu kan R per R plus 1 sama dengan R per R plus 1 sama dengan 1. Jadi slope-nya itu sama dengan 1. Nah, untuk garis enriching dan garis stripping itu sama dengan garis 45 derajat. Jadi, kita bisa menghitung jumlah stage dalam grafik ini. Didapatkan jumlah stage minimum pada total reflux ada 8 stage, di mana 7 stage di kolom dan 1 stage di reboiler parsial. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.